per jam. Jamnya itu adalah 60 menit. Jadi kita tidak menggunakan jam mata kuliah yang selama ini kita gunakan 50 menit 1 jam. Tapi ini adalah 60 menit 1 jam. Dengan kewajiban menyelesaikan minimal 12 jam per kelas. Saya ulangi, minimal 12 jam per kelas. Bagi yang tidak memenuhi 12 jam, sekali lagi, bagi yang tidak memenuhi 12 jam, maka pada kelas itu dikembalikan. Jadi PT mengembalikan ke LPDP. Ya, oke. Yang kedua, bagi kelas yang ini untuk dosen pengampu mungkin, yang 2 orang praktisinya itu masing-masing 6 jam. Bagi praktisi yang 6 jam tetapi pasangannya hanya 5 jam, berarti cuma 11 jam, itu tetap dihitung tidak cukup 12 jam. Oleh karena itu mari kita saling bekerja sama untuk mencukupkan pertemuan kita menjadi minimal 12 jam. Yang berikut terkait jam ini, jam minimal 1 jam per pertemuan, jam minimal 1 jam per pertemuan. Maksimalnya tidak dibatasi, cuma rasional. Apa rasionalnya? Kalau 3 jam harus kelihatan apa yang dilakukan dalam 3 jam itu. Ada semacam skenario-nya muncul di situ. Jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini, dan seterusnya. Kalau 2 jam, tidak perlu dicantumkan skenario-nya, cukup saja deskripsi materinya. Jadi 2 jamnya itu standar sebenarnya. 2 jam 15 menit dianggap tetap 2 jam. Ya. Nah, kecuali 2 jam 30 menit itu dihitung. Nah, karena itu kita sudah pasang di platform kemarin. Ada 2 jam 30 menit. 120 ditambah 30 berarti 150 menit. Itu dianggap 2,5 jam. Itulah yang diakumulasi sampai menjadi 12 jam. Boleh jadi ada yang 4 pertemuan, ada yang 5 pertemuan, dan ada yang 6 pertemuan. Saya kira yang sudah menyelesaikan tinggal nanti menyesuaikan. Berikutnya, supaya nanti di ini ya, kalau ada yang kurang jelas disampaikan. Saya ulangi bahwa praktisi yang tidak cukup 12 jam, ya dalam kurun 1 jam 60 menit, maka honornya tidak akan dibagikan. Begitu pula di dalam 2 praktisi 1 kelas juga dihitung 12. Jadi kalau ada praktisi cuma 6 diisi dan yang satunya cuma 5,5 jam, berarti cuma 11,5 jam, tidak cukup 12. Maka otomatis praktisi yang 6 jam juga tidak dibayarkan. Ini. Jadi sekali lagi kerjasama kita supaya benar-benar program ini kita kawal dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ya, perencanaan di platform boleh berubah. Saya ulangi, perencanaan di platform boleh berubah. Namanya RKK, Rencana Kelas Kolaborasi. Karena berikutnya sudah bukan lagi RKK, tapi menjadi KK. Sekali lagi KK, Kelas Kolaborasi. Bukan lagi rencana. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan apa yang dialami di lapangan dan itu yang akan nanti diinput. Jadi kalau berubah, silakan yang berubah itu seperti apa dan apa perubahannya, dan praktisi nanti ketika menginput, ya menginput nanti akan saya jelaskan apa diinput, itu muncul di dosen pengampu. Dosen pengampu nanti akan menerima atau menolak atau merevisi. Nanti ada di situ. Ya, jadi apa yang diinput oleh praktisi nanti akan ditelaah oleh dosen pengampunya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira dengan dosen pengampu, saya lihat di grup kita cukup bagus komunikasinya sehingga saya yakin ini nanti bisa ditangani dengan baik. Kemudian laporan di logbook, apa yang dilaporkan? Yang pertama, bukti awal perkuliahan. Bukti awal perkuliahan. Jadi di situ Bapak Ibu memotret, kalau di Zoom men-screenshot, ya mungkin beberapa 2 atau 3 foto baru digabung, nanti itu yang diupload ke logbook. Memulainya itu. Dan diminta supaya jangan cuma praktisi,
Tetapi muncul juga dosen pengampunya. Karena ini bukan kelasnya praktisi, tapi kelas kolaborasi. Sebenarnya yang diuntungkan adalah dosen. Kenapa? Karena dosen itu menyelenggarakan perkuliahan kelas kolaborasi. Dan kolaborasinya real. Ya, selama ini kita membuat kelas kolaborasi, itu kan tidak real. Ya, ini kolaborasi antara praktisi dengan dosen. Jadi, kolaborasi dosen akademik dengan dosen praktisi, itu intinya istilahnya. Jadi dosen praktisi itu adalah mereka yang menggeluti pekerjaan di luar dosen dan mempunyai kaitan atau relevan dengan mata kuliah yang diampunya itu. Oke, saya kira itu yang tentang yang di-upload, bukti di awal perkuliahan. Kemudian bukti di akhir perkuliahan. Jadi sederhana sekali, tidak ada video seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian deskripsi singkat dan modul-modulnya itu ada bahan bisa minta di dosennya. Ya, kalau sepakat dengan modul yang dimiliki oleh dosen, ya itu saja. Karena nanti kan muncul juga di dosen. Oke, itu modul ada deskripsi singkat mata kuliah itu hanya menggambarkan tentang mata kuliah itu yang diajarkan pada pertemuan itu. Deskripsi singkat mata kuliah yang diajarkan pada pertemuan itu. Kemudian berikutnya yang juga ingin saya sampaikan, ini sedikit dulu yang terbuka. Halo. Ya. Yang terbuka. Ini rekan dulu deh, sebentar dengan dosen-dosen. Ya. Ya sudah. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi itu mungkin yang menurut saya yang intinya yang kami peroleh selama kemarin pembekalan, dan yang lain-lainnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini, ya. Jadi sekali lagi ya ada ini dari Pak Mustaring 3 kali 50 menit. Ya, jadi tidak ada istilah menambah itu, bahwa ada kurangnya 30 menit ditambah di waktu lain, tidak bisa. Jadi yang dihitung itu hanya ini kalau 3 kali 50 menit ini kan sebenarnya bukan kita menggunakan standar 3 kali 60 maksudnya. Jadi 2 kali 60 atau 3 kali 60, 180 menit minimal atau 120 menit minimal atau 60 menit minimal. Tapi untuk 1 jam, karena ini kalau 1 jam saya kira terlalu banyak pertemuannya, makanya kemarin itu disampaikan ya 2 jam atau 2 jam setengah atau 3 jam ya per pertemuan. Tetapi yang 3 jam itu harus rasional. Maksudnya benar-benar 3 jam itu, karena saya yakin banyak komplain mahasiswa bahwa kalau 3 jam ini terlalu melelahkan. Ya, oleh karena itu kemarin teman-teman dari perguruan tinggi lain mereka sepakat 2 jam per pertemuan. Bisa juga sebenarnya pagi ya diambil 2 jam, bisa saja sorenya. Tapi saya kira mahasiswa sekarang saya kira dengan mata kuliah yang ada susah juga. Ya, oleh karena itu untuk ini karena begini, ini 1 jam bukan jam akademik, jam praktisi yang dipakai. Jadi ada yang bertanya di Pak Mustari mungkin di chat sub, ini jam praktisi. Jam praktisi itu hitungannya adalah 60 menit. Dan itu sudah dari awal disampaikan bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi bukan SKS yang dipakai yang 50 menit per SKS, tetapi 60 menit per JP istilahnya. Oleh karena itu perlunya ini kita sampaikan, karena sebagian dosen masih banyak yang memahami itu, bahwa yang dianggap 1 jam adalah 50 menit. Padahal seharusnya adalah 60 menit. Ya, jam kerja betul, Pak Toto saya kira sudah meluruskan. Ini jam berdasarkan jam kerjanya itu 60 menit, bukan 50 menit. Gitu ya. Jadi nanti di laporannya tidak menggunakan itu 3 kali 50 menit, tapi tetap menggunakan 3 kali 60 menit. Itu saya kira. Dan hal lainnya mungkin ini menarik, ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan foto. Kan selama ini kita dituntut untuk time stamp ya, ini perlu saya sampaikan karena diminta kemarin untuk menyampaikan juga. Ini cukup juga seru dipertanyakan. Tetapi ingat ketika itu pihak sumber daya mengatakan begini,
panitia ya, dia mengatakan begini, untuk foto di awal dan di akhir itu tahun lalu harus ada timestamp. Di situ ada jamnya, lokasinya. Ini tidak perlu. Ya, tetapi ada tapinya. Kami meyakini Bapak Ibu berintegritas. Nah, itu disampaikan. Ya, jadi itu saya lihat, ya, saya tidak tahu maksudnya kemarin itu, tahun ini cukup ramai juga kemarin diperbincangkan di pembekalan bahwa ini rupanya tidak menjadi kewajiban, tetapi kalau Bapak Ibu tetap mencantumkan tidak dilarang. Ya, jadi tidak dilarang mencantumkan timestamp, tetapi juga boleh tidak mencantumkan. Ya, akhirnya kemudian kemarin itu bagaimana kami ini sudah terlanjur mencantumkan. Nah, akhirnya disebut juga boleh mencantumkan, tetapi tidak harus. Kalau tidak harus berarti boleh tidak mencantumkan. Dan itulah kemarin kesepakatan dan saya diminta untuk menyampaikan, makanya saya menyampaikan malam ini. Saya kira seperti itu yang saya kira inti-inti yang disampaikan kemarin. Dan sekali lagi 12 jam adalah standar minimal, ya 12 jam minimal yang Bapak Ibu harus penuhi, tersebar ke 4 sampai 6 kali pertemuan. Saya ulangi, 4 sampai 6 kali pertemuan. Ada yang menggunakan 2 jam setengah selama 4 hari dan diakhiri dengan 2 jam di hari kelima, itu 5 hari. Ada yang 6 hari, 6 kali pertemuan semuanya 2 jam. Itu juga. Ada juga yang 4 hari, yaitu semua 3 jam. Pertemuan pertama 3 jam, pertemuan kedua 3 jam, pertemuan ketiga 3 jam, dan pertemuan keempat 3 jam, juga 12 jam. Itu semua dibolehkan. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan kita selama ini, dan saya kira cukup jelas, dan itu kemarin berkali-kali kita ulang supaya tidak menjadi pembicaraan lagi setelah kami kembali, dan itu saya catat baik-baik sehingga saya tidak akan yakin tidak lupa, dan itu yang disampaikan. Dan saya menunggu rekaman dari kemarin karena kita juga harus ada dokumentasi, dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Fudail bahwa insya Allah kalau bukan tanggal 22 atau 23 Mei kita akan melaksanakan onboarding, ya, onboarding dalam arti ini hanya sifatnya seremonial saja, tapi sangat diharapkan Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Saya kira itu mungkin penyampaian dari hasil pembekalan kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan kita ini benar-benar berjalan dengan lancar. Dan saya kembali mengingatkan, mulai awal Juni kita akan kembali membuka pendaftaran praktisi mengajar. Dan ini kenapa? Karena target kementerian tahun ini 12.000, ya 12.000 kelas, ternyata hanya terisi 7.400 sekian. Artinya masih ya kurang dari apa yang ini. Tapi dari bandingkan angkatan pertama ini jauh lebih tinggi lagi. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke Pak Fudail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Bergabung juga Pak Hartoto, tim praktisi mengajar. Ibu, kita buka sesi diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi masih kurang jelas bisa kita perjelas melalui diskusi, dan saya juga selain raise hand bisa melalui chat-in. Mungkin Pak Bahtiar akan menjawab satu persatu. Kita cek dulu yang raise hand. Kami undang yang pertama Ibu Sukma. Terima kasih Pak. Mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena kebetulan baru sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak ke pertanyaan. Begini Pak, ketika saya masuk pertama kali itu, masuk kampus, masuk mengajar, saya tidak memperhatikan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen-dosen pengampu. Di mana pertemuan pertama itu kan memang belum ada logbooknya di akun masing-masing. Jadi saya masuk dengan tidak memperhatikan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu. Ternyata ketika saya membuka logbook saya perhatikan, ternyata pertemuan pertamanya itu 2,5 jam. Sementara saya itu mengisinya hanya 2 jam.
Apakah ini pertemuan saya ini tidak terhitung karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu. Kalau misalnya memang persoalannya tidak usah mencantumkan times di foto misalnya, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya saya mencantumkan waktunya di foto, kelihatan bahwa hanya 2 jam. Nah, bagaimana solusinya seperti ini? Apakah ini tidak terhitung atau bagaimana? Kemudian di pertemuan kedua, malah saya lewat dari jam yang sudah ditetapkan 2,5 jam, tapi saya ngajarnya 3 jam. Nah, bagaimana seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai modul. Saya lihat di beberapa perbincangan di praktisi itu bahwa modul itu bisa dalam bentuk materi yang kita sudah buat PPT-nya, kemudian kita PDF-kan dan itu yang di upload atau yang dikirim. Nah, bagaimana Pak? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung direspon atau? Langsung saja Pak Pudar supaya tidak dilupa. Ya. Jadi terima kasih banyak Ibu Sukma. Saya kira untuk 2 jam 30 menit di ini, tadi di awal saya sampaikan bahwa di logbook itu boleh berubah. Jadi saya ulangi, perencanaan di platform boleh berubah dan menjadi berbeda dengan yang di logbook. Maksudnya begini, kalau di perencanaannya 2 jam 30 menit, ternyata hanya melaksanakan 2 kali 60 menit, maka laporkan itu 22 jam itu. Ya, laporkan 120 menit. Itu saja, tidak ada masalah. Begitu di pertemuan kedua ternyata 3 kali 60 menit atau 180 menit, maka laporkan 3 jam. Itu sudah terhitung 5,5 jam. Begitu ya? Oh, begitu. Nah, iya, Pak, harus sama dengan yang sudah ditetapkan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, perencanaan di platform boleh berubah menjadi berbeda dengan yang di logbook. Jadi logbooknya berbeda dengan yang di perencanaan di platform, dan itu nanti dosen pengampu bisa menyesuaikan itu. Misalnya praktisi hanya mengisi 2 jam, sementara rencananya 2,5 jam, maka 2 jam saja yang dilaporkan. Saya kira begitu. Kemudian yang kedua adalah ketika pertemuan kedua 2,5 jam tapi mengisinya 3 jam, 3 jam yang dilaporkan. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Ya. Terkait dengan modul-modul itu kan berisi materi. Ya, boleh linknya saja. Mungkin Bapak Ibu mempunyai sekumpulan materi, karena modul yang kita maksud ini bukan modul yang kita bayangkan yang di sekolah itu. Ya, jadi itu materi yang Bapak Ibu gunakan sebagai standar pengajaran pada hari itu. Ya. Kenapa? Karena memang mungkin materinya sifatnya teoritis, tetapi penyajiannya kan lebih banyak berdasarkan pengalamannya. Asumsi kita, kalau teori konsepnya seperti ini, maka yang kita lakukan juga kan seperti ini di lapangan. Ya, jadi praktisi menyampaikan bahwa yang terjadi di lapangan seperti ini. Saya kira mungkin mata kuliah lain itu banyak yang memang berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh dosen akademik dengan yang dialami oleh praktisi, terutama tadi di sistem politik. Misalnya ya, tentang rekrutmen politik itu kan tadi ramai, tadi saya sampai ikuti itu salah satu dosen praktisi. Ya itu gunanya itu. Jadi kemudian termotivasilah mahasiswa. Oke, saya kira begitu Bu Sukma ya tentang. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi saya kira yang telah dilakukan tidak ada masalah, ini aman itu. Ya, sesuaikan saja dengan apa yang telah dilakukan dan dilaporkan saja padanya di logbook. Nanti dosen pengampu akan memperbaiki merevisi kalau memang bisa direvisi. Tapi pada prinsipnya kemarin itu dikatakan ya, abaikan, namanya saja perencanaan, belum tentu sama dengan apa yang dilakukan di lapangan. Pada intinya, kalau 2 jam, tetapi ternyata rencananya 2,5 jam, itu tetap dihitung 2 jam. Begitu pula 2,5 jam, tapi melakukannya 3 jam, itu dihitung 3 jam. Oke, saya berarti kira akumulasi Pak ya? Berarti akumulasi, yang jelas ya, cukup 12 jam. Ya, tapi di pertemuan itu, tidak boleh menambah-nambah, misalnya 15 menit di pertemuan lain. Bisa dipahami maksudnya? Ya, satu pertemuan sekali 2 jam, atau 2,5 jam, atau 3 jam. Ya, misalnya 2,5 jam, nanti pertemuan berikut ditambah 30 menit. Tidak bisa seperti itu.
Ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan perencanaan saja itu ya. Perencanaan misalnya kalau memang 6 perencanaannya 2 jam 2 jam 2 jam. Kalau 4 kali 4. Kalau 5 kali 2,5 2,5 kan pasti itu 12 jam. Oke, saya kira seperti itu Pak Pudail. Terima kasih, Pak. Bukan akumulasi ya Bapak Ibu, tapi tetap disesuaikan dengan yang dilakukan di lapangan ya. Tapi bukan akumulasi pertemuan 1 jam di pertemuan berikutnya. Namun untuk pertemuan harus sesuai dengan di perencanaan ya Pak Batiar ya. Ya. Berikutnya Bu Maria Ulfa. Ya, kalau sudah berulang tidak ditanyakan lagi nih supaya kita ini agak. Kalau berulang Bu, tak usah ditanyakan kembali. Bu Maria Ulfa silakan. Maaf Bu, Ibu Maria Ulfa dulu ya Ibu. Ya, baik Ibu, maaf, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Masih terkait waktu ya Bapak ya, karena itu minimal 3 jam ya, tapi prakteknya kemarin kita itu langsung sudah dikasih waktu oleh dosen. Jadi ketika kita lebih sedikit saja itu kita sudah dijapri oleh dosen berikutnya Bapak. Jadi yang minimal kan 3 jam, dari dosen itu kita dikasih waktu 2,5 jam. Saya lebih sekitar 15 menit itu saja sudah dijapri sama dosen berikutnya karena akan mengisi di mata kuliah selanjutnya. Seperti itu Bapak. Jadi bagaimana ini untuk apa kekurangannya yang 30 menit ini Bapak? Ya, bagaimana Pak Pudail? Saya langsung saja. Ya. Oke, jadi mungkin Pak Pudail mengalami kendala. Jadi Ibu Maria Ulfa ya, 2,5 jam saja Bu dihitung itu sudah masuk hitungan 2,5 jam, 2 jam ditambah 30 menit, berarti 150 menit totalnya ya. Itu sudah dihitung 2,5 jam. Itu ada di platform memang. Oke. Sementara minta 3 jam. Karena itu yang sisanya 30 menit Bu tidak bisa di ini sendiri. Jadi dicukupkan saja pertemuan berikutnya 3 jam lagi. Kalau memang tidak bisa 3 jam, dicukupkan 2,5 jam saja, berarti Ibu itu bisa 5 kali pertemuan sebenarnya. Ya, 4 kali 2,5 jam, 1 kali 2 jam. Bisa dimengerti Bu Ulfa? Berarti gini ya Pak ya, kalau misalkan kita kan sudah dikasih waktu sama dosen pengampu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan dengan 2,5 jam. Sedangkan yang diminta dari praktisi ini kan 3 jam Bapak. Itu kita menambah yang ini 1 jam pertemuan lagi untuk mencukupi 12 jam seperti itu atau bagaimana? Harus ada tambah pertemuan 1 kali Ibu. Berarti 1 kali pertemuan untuk mencukupi. Iya, tidak bisa kita membuat pertemuan hanya 30 menit misalnya. Ya, tidak dimungkinkan. Jadi kalau Ibu 3 jam itu kan 3 jam 180 menit. Iya. Nah, itu sebenarnya mengacu tadi saya lihat 50 menit itu 50 menit kali 3 ya, 150 menit itu kan jam akademik itu Bu. Ini jam tadi sampaikan oleh Pak Toto itu jam kerja, 1 jam itu 60 menit. Ya, jadi otomatis kalau tidak cukup 380 menit, ya berarti yang 30 menit itu nanti akumulasi lagi menjadi apakah 2 jam atau 3 jam atau 2,5 jam. Jadi tidak ada mengganti, hanya setengah jam saja. Iya, maksud saya gini Pak, kan karena kemarin itu sudah ditentukan oleh dosen pengampunya, kita nggak bisa berkutik untuk 3 jam Bapak, karena di jam berikutnya itu ada dosen praktisi lagi yang akan mengisi. Jadi mau nggak mau kita mengisinya hanya 2,5 jam, sedangkan dari praktisi kan memintanya 3 jam. Dan kita diberi jatah 4 kali pertemuan. Apakah itu kita bisa menutupinya dengan 1 kali pertemuan lagi 2,5 jam? 2 jam. Jadi 5 kali pertemuan, mungkin 1 kali pertemuan ini untuk review, mungkin seperti itu. Boleh. Ya, ini saya kira solusi terbaik Bu ya. Jadi 4 kali 2,5 jam ditambah 1 kali 2 jam. Itu saja Bu, karena kalau tidak mencukupi, tidak seperti itu, ya saya kira saya sebutkan di awal tadi bahwa ini tidak diperhitungkan, cukup 12 jam. Ya, jadi itu mungkin nanti
Nanti kami akan berkoordinasi dengan guru dosen pengampunya terkait ini Bu ya. Ya bagi yang mengalami itu. Saya kira memang ya. Ya, terima kasih Bapak bisa dikomunikasikan ke dosen pengampu. Jadi nanti kita bisa menambah satu kali pertemuan dengan 2,5 jam gitu Pak, biar bisa memenuhi. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya Pak Andi. Pak Andi. Andi tidak ada ya. Pak Adin Amirudi. Iya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Bisa didengar suaranya Pak? Ya jelas Pak. Oke Pak, terima kasih suaranya Pak. Sebenarnya ini pertanyaannya mirip tapi mungkin agak detail. Kalau di yang saya alami itu kan ternyata di logbook dari dosen pengampu itu dia memasukkan 6 pertemuan masing-masing 2 jam. Nah, sementara saya kan sudah mengajar 3 jam masing-masing 3 pertemuan. Berarti kalau sisa 1 jam berarti sudah terpenuhi itu minimal 12 jamnya ya untuk 4 pertemuan kan? Nah, untuk sisa pertemuan di logbook itu yang 2 itu apa tidak apa-apa tidak terisi itu Pak Batiar? Itu bagaimana? Apakah harus dikoordinasikan diminta dari dosen pengampu untuk mengedit durasi waktunya atau bagaimana itu? Ya, terima kasih. Oke. Jadi sama saya kira tadi harus dipastikan bahwa benar-benar Pak Adin ini mengisi pertemuan itu 3 jam. 3 kali 60 ke 150 menit ya. Paling kurang itu Pak Adin ya. Nah, sekarang itu sudah berjalan 3 kali pertemuan ya Pak Adin? Iya, betul Pak. Sudah berarti sekarang sudah 9 jam. Ya, betul. Tersisa 3 jam lagi. Ya, betul. Nah, berarti bisa lanjutkan saja pertemuan berikutnya. Dan di logbook itu kan tadi sudah disampaikan bahwa bisa berubah. Sekarang Oke. Yang di platform itu boleh berbeda, namanya rencana. Ya, yang dihitung adalah implementasinya. Oke. Berarti tidak apa-apa. Nanti tidak ada masalah. Lanjut saja. Penyelesaiannya akan laporan terakhir nanti berarti ada 2 pertemuan yang kita tidak perlu isi Pak ya karena itu sudah akan dihapus itu. Oke. Ya. Yang penting dijamin 3 jam Pak per pertemuan. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Batiar. Baik ya. Bu Nisa Sonsoa, silakan Bu Nisa. Iya, terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Bahtiar. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dalam screenshot kelas mulai dan akhir itu memang tidak ada dosen pengampu karena memang dosen pengampunya tidak pernah hadir begitu ya. Itu bagaimana begitu ya Pak Bahtiar. Lalu yang kedua, saya tadi kasusnya sama dengan teman-teman praktisi yang lain. Jadi saya memang telat waktu itu ikut ke grup, jadi saya nggak tahu kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, saya diinfo sama dosen 1 jam itu 45 menit gitu. Nah, jadi kemarin ketika saya mengajar, saya diminta mengajar 6 kali pertemuan dengan masing-masing 2 jam begitu Pak Bahtiar. Nah, saya sudah pertemuan kedua, tapi kekurangan dari 2 pertemuan itu kalau ditotal adalah 51 menit. Apakah nanti saya bisa menambah seperti yang Ibu tadi, saya lupa namanya, maaf Ibu siapa gitu yang ngasih usulan, apakah saya bisa nambah jadi 7 pertemuan, 7 pertemuannya apakah 1 jam ataukah tetap 2 jam untuk memenuhi ke-12 jamnya itu, dan di logbooknya kan ini masih terteranya 6. Apakah itu masih bisa ditambahkan gitu Pak Bahtiar? Itu mungkin, makasih. Baik. Pak Budail? Oke, mungkin Pak Budail lagi gangguan. Silakan. Ya. Baik Ibu, langsung. Ya. Ibu siapa tadi yang bertanya? Maaf. Nisa Pak. Ibu Nisa, ya Ibu Nisa. Bu Nisa Sonsoa. Baik, Ibu Nisa, itu kan 6 kali pertemuan rencananya, ya. Ternyata setelah dilihat tidak cukup 12 jam. Silakan Ibu tambahkan pertemuan 1 kali lagi, ya. Jadi kan 7 kali, tapi jangan di pertemuan ke-7 Ibu hanya mengisi 30 menit atau 50 menit.
isi juga 2 jam. Karena ini bukan istilahnya asal cukup 12 jam, tapi pembelajarannya logis. Ya tidak mungkin kita mengajar hanya 1 jam misalnya, jadi tetap diisi 12 jam minimal. Jadi boleh sampai 16 jam, 17 jam, tetapi yang dihitung adalah 12 jam. Mungkin Bu Nisa bisa ditangkap maksud saya? Ya, bisa Pak Bahtiar. Jadi saya nanti akan nambah 1 lagi dengan 2 jam ya. Ya. Jadi yang lainnya itu mungkin ada yang dihitung cuma 1 jam, Ibu Iya, ya? betul. Iya, betul Pak. Jadi tambah 2 jam pertemuan terakhir kan bisa lama-lama di situ karena pertemuan terakhir. Iya. Oke. Bapak maaf satu lagi tadi terkait dosen pembimbing yang memang dosen pengampu yang tidak hadir dan ini, tidak ada di screenshot. Ya, Itu saya gimana lupa. ya, Pak? Kemarin penekanannya di pembekalan bahwa di foto atau dokumen memulai dan mengakhiri itu muncul dosen pengampu karena ini bukan penggantian dosen tetapi kolaborasi dengan dosen. Ya meskipun dalam pelaksanaannya mungkin Bapak Ibu dosennya hanya sebentar mungkin mengamati karena nanti ada monef itu akan dilakukan. Jadi sekali lagi dianjurkan kemarin untuk di bukti dokumen fotonya itu muncul dosen pengampu di kelas itu karena ini adalah kelas kolaborasi, bukan pergantian dosen dari dosen akademik diganti oleh dosen praktisi, gitu ya? Ya, atau mitra dosen itu tidak ada mitranya ya Bu, bisa? Tidak ada Pak, saya sendiri saja. Sendiri ya, ini nanti mungkin bisa dikoordinasikan nanti di kegiatan pertemuan berikutnya supaya muncul itu Ibu ya. Ya, tapi yang kemarin 2 tidak masalah kah Pak itu? Tidak ada masalah, lanjut saja. Ya. Jadi tolong sampaikan ke dosennya bahwa ini seperti ini kan. Ya, karena ini bukan pergantian dosen Bapak Ibu ya, ini adalah kolaborasi mengajar ya. Antara praktisi dengan dosen akademik. Oke, Pak Bahtiar, maaf satu lagi, kalau topik atau bahan kajian dan garis miring bahan ajar di logbook itu kan dosen sudah menentukan tema-temanya, tapi ketika mengajar ada perbedaan itu tidak masalah? Iya, silakan dikoordinasikan, boleh berubah yang dicantumkan di logbook, di perencanaan dengan nanti di logbook. Jadi itu nanti berkuatan dosen. Seperti juga yang saya alami ini, tadi berbeda dengan apa yang tercantum di perencanaan, di RKK, dengan apa yang dilakukan oleh, ini karena jadwalnya sudah bergerak ini, semakin mau berakhir. Ya. Oh iya Pak, tanggal berakhirnya tanggal berapa ya? Tadi juga banyak teman-teman. Kalau kita kan 2 Juni. 2 Juni. Jadi Pak Pudail, kemarin program ini berakhir di tanggal 17 Juli. Maaf di 30. Maksudnya saya ulangi dulu. Kalender akademik kita. Ya, jadi berakhir di tanggal 31 Juli, tanggal 14 April sampai 31 Juli. Tetapi untuk UNM kemarin kita mengambil kebijakan sampai 30 Juni dan ternyata kalender akademik kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Pudail itu berakhir di tanggal 2 Juni. Nah, di 2 Juni. Oleh karena itu kami berharap sekali bantuannya Bapak Ibu kerjasamanya supaya benar-benar kita bisa mengisi kekurangan jam ini sampai sebelum tanggal 2 Juni. Jadi kendala untuk luring di kampus minggu depan tidak bisa lagi. Jadi nanti bisa diantisipasi dengan melakukan pembelajaran secara daring. Dan sekali lagi, kalau ada dosen praktisi awalnya mencantumkan daring atau luring misalnya, itu boleh berubah itu. Ya, rencananya mau luring, tapi ternyata daring, itu daring saja yang dilakukan. Ya, tetapi jangan memudahkan Bapak Ibu ya. Ya, jadi tapi seperti minggu depan di UNM kan tidak boleh lagi masuk kampus. Pembelajaran tidak boleh lagi dilakukan karena ada kegiatan SMBT. Otomatis bagi yang masih punya pertemuan ya dilakukan secara atau seperti yang dilakukan oleh Ibu Fitri, dia undang ke kantornya di RRI. Itu bisa, jadi tergantung sikonnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sangat dimudahkan, tetapi bukan kita memudah-mudahkan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Silakan mungkin, mudah-mudahan tidak ada yang berubah pertanyaan. Berarti tanggal 2 Juni ya Pak ya? Iya. Ya, makasih Pak. Baik. Pak, bisa saya Pak, karena lagi di jalan. Iya, Pak Budel. Pak Wahyu ya dulu ya Pak. Siapa Ibu Nika? Iya, lagi di jalan Pak. Terus HP lagi loading. Silakan Bu. Silakan Bu Nika, silakan Bu Nika. Iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini Pak, mengenai foto yang tadi mungkin agak sama dengan Ibu, cuman kendalanya Ibu kan tadi itu karena memang dosen pengampunya yang nggak mau masuk. Kalau saya Pak, dosen pengampu saya mau masuk, cuman habis kecelakaan Pak. Jadi yang di awal itu 2 sampai 3 kali pertemuan itu dosen pengampu saya nggak bisa karena tidak bisa ini Pak, nggak bisa ke kelas. Karena kan saya ambil offline Pak. Ini sudah 4 kali pertemuan, 3 kali offline, 1 kali online-nya Pak. Terus yang kedua itu Pak masalah time-nya, waktunya. Alhamdulillah kan saya ini di logbook 2 jam per 1 kali pertemuan. Tapi saya biasanya lebih Pak. Kalau saya sudah input di logbook itu sudah ini lebih 15 menit, 20 menit. Tidak apa-apa itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, langsung Ibu Nika di perjalanan, hati-hati Ibu. Jadi kalau di logbooknya ya saya sampaikan ternyata melebihi 2 jam. Ini sebenarnya ini yang kita senang, melebihi jam minimal. Ya Ibu, jangan khawatirkan itu. Melebihi jam minimal, silakan itu yang misalnya lebih 20 menit, 2 jam saja dikasih masuk. Meskipun Bapak Ibu ada lebihnya 20 menit, sumbangkan itu. Ya, sumbangan pikiran dan tenaga. Yang pertama tadi, tolong ya, mungkin ada dosen mitranya ya, beliau. Ya, dosen mitranya bisa juga hadir untuk diambil fotonya, bahwa betul-betul ini adalah kelas kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi bukan pergantian dosen dari dosen akademik ke dosen praktisi. Ya. Oke, jelas saya kira. Tidak Pak, maksudnya dosen mitra saya itu mau masuk Pak, cuman habis kecelakaan. Ya, maksud saya kan punya Bu, dosen mitranya itu kan ada partnernya lagi. Dosen mitranya mungkin ada yang ditunjuk, ada yang diutus untuk menggantikan Bu. Iya. Oh, dosen pengampu saya. Iya, dosen pengampu itu ada mitra, jadi kita gitu namanya tim teaching, ada mungkin yang bisa diminta tolongi untuk menggantikan dia. Oh iya Pak. Jadi bagaimana itu Pak yang terlanjur? Nggak apa-apa. Bisa nanti foto-fotonya kan bisa nanti lengkapi lagi ya. Oh begitu Pak ya, jadi bisa saya ambil lagi di pertemuan. Iya bisa. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Persoalan saya begini Pak, kembali masalah terkait waktu ini. Dalam pembicaraan dengan dosen itu kami menyepakati 6 kali 2 jam ya. Nah, ternyata ketika saya lihat di logbook itu ternyata slot yang diplotkan itu 4 kali pertemuan masing-masing 3 jam. Ya, sementara sudah terlaksana dengan skema 6 kali 2 jam, baru sebagian mungkin 2 pertemuan lagi selesai. Nah, ini inisiatif untuk memintanya itu bagaimana caranya? Apakah secara otomatis pihak dosen pengampu yang merubahnya atau atas usulan saya kepada dosen tersebut untuk merubah skema pertemuan yang ada di dalam logbook itu? Itu yang ingin saya ketahui, apakah saya berinisiatif mengajukan ke dosen itu atau dosen pengampu tersebut nanti di akhir pertemuan yang merubah merubah setelah mendapat bahan dari saya. Itu yang saya tanyakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Pak? Oke, jadi ini agak berulang sebenarnya Pak Wahyu ya. Jadi boleh berubah di perencanaan. Jadi boleh berbeda apa yang nanti dilaporkan dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Pak Wahyu sudah jalan 2 jam, sementara di logbooknya di perencanaannya itu adalah 3 kan gitu ya. Sekali berarti 4 jam. Silakan jalan saja yang 2 jam saja dan nanti laporannya seperti itu Bapak Ibu ya. Pak Wahyu ya, jadi laporannya tetap 2 jam dan seterusnya. Dan sekali lagi saya ingatkan 1 jam 60 menit bukan 50 menit. Saya kira begitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Muhammad Yusuf dan selanjutnya mohon tidak berulang. Mudah-mudahan tidak berulang ya, berulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mungkin sih ada sedikit berulang, tapi kan ini dari tadi baru ada. Terus begini, kalau misalnya setelah 5 kali atau 6 kali hanya jumlahnya 11 jam 30 menit, berarti nambah 30 menit itu harus kemudian pertemuan 1 kali lagi, Pak, ya? Ya betul, tapi bukan 30 menit Bapak Ibu menambahkan. Tambah misalnya 2 jam, ya 2 jam. Ya. 2 jam ya. 2 jam. Terus juga yang ini juga kasusnya itu seperti dosen yang lalu itu kan tidak semuanya sempat. Biasanya ada juga yang hadir tapi tidak sempat motret, kalau mungkin tidak tersampaikan dengan baik bahwa harus mereka hadir, sehingga juga dokumentasinya tidak memenuhi itu bahwa harus dia hadir ketika awal dan akhir misalnya, minimal untuk itu juga mungkin. Boleh nanti pertemuan selanjutnya. Ya, boleh. Ya, itu juga tadi kelebihannya misalnya di total. Seperti saya misalnya 2 jam 30 menit, 20 menit. Ya. Itu berarti kan dihitung 2 jam, Pak, ya, tapi tidak apa-apa dilaporkan 2 jam 20 menit, Pak, begitu. 2 jam saja dilaporkan. Ya. Oh, 2 jam dilaporkan, walaupun buktinya itu terkelihatan rentannya 2 jam 20 menit. Tidak apa-apa. Iya, tidak, tapi ya biar buktinya 2 jam 20 menit. Seandainya 2 jam 31 menit, itu 2 jam 31 menit dan 30 menit yang dilaporkan. Iya, oke. Ya. Terus yang Pak, untuk Pak, karena mungkin ada kendala masuk ke kampus, bisa kan, walaupun saya di Makassar ini, apakah bisa kemudian hanya nanti daring, Pak? Untuk boleh daring. Nanti jadi laporannya juga daring gitu ya. Oh ya. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Ya, selanjutnya Pak Budianto, mohon Pak Budianto supaya pertanyaannya tidak berulang karena tadi sudah dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Budain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya serta Pak Bahtiar. Saya kemarin sudah tanya ke Pusat Bantuan Pak Bahtiar terkait dengan propone itu, tapi kata Pusat Bantuan belum ada pembahasan terkait dengan mekanisme untuk pembayaran honor. Mungkin besok akan saya tanyakan lagi. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, mungkin ini beda dengan teman-teman yang lain ya. Kalau di logbook saya itu status kolaborasinya itu belum dimulai. Nah, yang saya tanyakan itu apakah ada langkah atau step yang saya lewati atau terlewat, kira-kira gimana itu, Pak? Saya sudah komunikasi dengan dosen pengampunya, Pak Bakti, tapi beliau juga belum ada jawaban. Pencerahannya. Iya, tapi Pak, saya langsung saja dari Pak Budail supaya lebih cepat ini. Iya, Pak Andi Budianto ya. Iya Pak. Iya, jadi itu masih statusnya belum dimulai, padahal sudah menginput ya di logbook ya, sudah. Saya belum coba menginput karena memang. Itu karena belum pernah menginput, jadi belum memulai. Ya coba menginput data di situ pertemuan pertama, input dokumennya dan seterusnya itu begitu itu langsung itu berubah menjadi sudah dimulai. Jadi sepanjang tidak ada inputan maka itu dianggap belum memulai. Nah, silakan sebentar Pak Andi Budianto ya mencoba menginput pertemuan pertamanya saja dulu itu ya, setelah itu akan berubah statusnya menjadi dimulai, sedang berlangsung ya itu. Oke. Bentar Pak, ini soalnya terkunci logbooknya. Logbooknya terkunci ya? Terkunci dan di sini kan ada tertera nama. Bentar. Di samping dosen nama dosen kan ada dosen partner itu tidak ada namanya. Kemudian memang tidak semua ada ya, tidak semua ada dosen partnernya ya. Langsung saja itu ya. Kan di bagian aksi itu ada mata kuliah dan juga pertemuan. Nah di mata kuliah itu terkunci untuk pengisiannya, di pertemuan juga sama terkunci. Jadi saya juga mau boleh tahu di prodi apa ini? Saya di prodi BGSD Pak. BGSD. Oh ya, saya kira ada di sini pakarnya ya, nantilah diarahkan. Ya, jadi saya kira nanti personal logbook itu nanti ini nanti akan ada pengarahan khusus itu dari ya. Oke. Ya, misalnya tenis tadi yang tenis ya. Jadi ini ini yang mengenai substansi sisinya ini. Oh, siap. Ya, terima kasih.
Baik, Pak Budail. Lanjut Ibu Fitrani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry, modelnya begini nih, baru pulang. Sebenarnya hampir sama nih dengan teman-teman. Kemarin itu sebenarnya saya sudah seharusnya menyelesaikan mata kuliahnya, karena kan SKS-nya 3. Jadi asumsinya dari awal bahwa itu berlaku 4 jam setiap kali pertemuan. 3 jam setiap kali pertemuan, jadi ada 4 jam. Nah, ternyata ketika logbook terbuka, yang ada 6 kali pertemuan dengan 2 jam. Bingunglah saya kan ya, karena saya sudah lewat 3 pertemuan. Tinggal pertemuan terakhir itu jadinya mau 3 jam atau mau 2 jam. Yang ada pikiran saya ini bahwa berarti saya ikhlas nih. Yang lain yang di atasnya kalau memang harus 2 jam 2 jam. Akhirnya ini yang terjadi kemarin di pertemuan keempat, saya bikinnya 2 jam. Jadinya akumulasinya sudah 11 jam. Berarti saya tinggal tambah 1 ya, 1 jam saja di pertemuan minggu depan. Oke, bagaimana Pak Budail? Saya langsung saja. Iya Pak. Ya, jadi saya ini berulang sebenarnya Ibu Fitri. Jadi seharusnya tadi bahwa baru pulang di perencanaan itu boleh berbeda dengan yang dilaksanakan. Jadi yang dilaksanakan lah yang dihitung. Jadi tersisa 1 jam. Saya harap Ibu Fitri tidak mengisi hanya 1 jam, tapi tetap mengisi 2 jam. Ya, ada masalah. Jadi itu. Tapi ini satu lagi. Ini kan harus berkorelasi dengan laporan logbook dosen pengampu ya. Nah, ini logbook ini nanti akan disetujui oleh dosen pengampu. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi supaya tidak berulang. Logbook bisa berbeda dengan perencanaan. Jadi RKK yang mencantumkan pertemuan dan pokok-pokok materinya boleh berbeda dengan apa yang dilaporkan hasil dari pembelajarannya. Tadi kalau 2 jam ternyata melaksanakan 3 jam 3 kali 60 menit boleh. Tidak ada masalah, laporkan saja 3 jam. Kalau 4 kali saja meskipun di perencanaannya 6 kali, itu tetap dihitung. Baik. Terima kasih Pak Bakar. Ya, ingat ini supaya itunya juga muncul di laporannya ya. Bahwa jangan hanya masalahnya kan agak berbeda dengan semester lalu Pak Batyar. Semester lalu itu kan dia otomatis, jadi kaget juga kita ini tiba-tiba kenapa jadi 6? Oke, sip. Makasih. Terima kasih Bu Fitri. Pak Parto, silakan. Pak Parto. Ya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas Pak, jelas. Ya, oke. Baik Pak Batyar, saya langsung saja Pak. Tinggal 1 pertanyaan saya Pak, yang lainnya sudah dijawab Pak Batyar melalui pertanyaan teman-teman. Begini Pak, kebetulan kelas saya itu sudah dimulai sebelum pertemuan kita yang sebelumnya Pak, pembekalan sebelumnya itu sudah berjalan 1 kali pertemuan Pak. Dan waktu itu karena ini juga baru pengalaman pertama saya bergabung di UNM untuk program praktisi mengajar, yang di semester lalu saya belum sempat bergabung, jadi saya belum ada gambaran tuh Pak bagaimana waktu itu. Jadi di pertemuan pertama itu foto itu hanya 1 kali saja Pak saya ambilnya, hanya di awal, di akhir tidak ada Pak. Itu bagaimana Pak Batyar? Mohon pencerahannya. Ya, jadi intinya harus ada Pak Parto ya. Ada foto yang menunjukkan di awal, ada foto yang menunjukkan di akhir. Biasanya di akhir itu bisa 2-3 foto, ada foto Bapak saja mengakhiri depan, ada juga foto bareng dengan mahasiswa karena mau mengakhiri pertemuan itu. Ya bisa. Jadi tidak 1 foto saja yang kita upload, tapi bisa jadi 3 foto kita susun baru kita upload ke platform. Ya, seperti itu penyampaiannya kemarin ya. Jadi itu wajib itu. Ya, jadi solusinya ya saya kira karena pertemuan sudah terlewat Pak. Ya, apakah Pak Parto mau membuat pertemuan berikutnya ya nanti ada nanti akan disolusikan secara spesifik bersama dengan nanti ada yang akan mendampingi ya. Kalau boleh tahu di prodi mana Pak Parto? Di psikologi Pak.
Oh, psikolog. Oh ya, oke. Nanti ada pendampingan khusus itu. Ya. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Baktiar untuk jawabannya Pak. Ya. Terakhir mungkin bisa ada orangnya Pak Abdul Aziz. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budail, Pak Bahtiar. Ini karena sudah diwanti-wanti jangan berulang. Saya insya Allah tidak berulang, Pak. Pertama tentang foto yang pada saat daring. Kemarin saya ada kasus, ada kendala teknis, Pak. Foto pada saat di screenshot itu kamera saya, muka saya tidak kelihatan, tetapi nama dan akun nama saya dan sebagai praktisi pengajar ada plus dosen pengampu. Ada kendala di kamera, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait jumlah mahasiswa yang ikut pada saat daring minimal berapa, karena biasanya ya mahasiswa apalagi pada saat pemotretan pertama belum pada masuk semua, padahal kita udah mau start. Jumlah minimalnya Pak Bahtiar, terima kasih. Oke. Jadi jumlah minimal mahasiswa itu ya selama ini kita pakai itu minimal 10 orang. Mudah-mudahan Pak Parto waktu itu masuk ya 10 orang. Ya. Minimal 10 orang Pak. Iya. Iya. Oke, minimal 10 orang Pak ya. Saya bisa kita mulai. Oke. Ya. Foto Pak Bahtiar, foto. Ya itu fotonya di persoalan karena harus ada foto. Ya. Tapi ada akun saya, kelihatan akun, nama dan sebagai praktisi mengajar. Ada kendala di kamera Pak. Oke, nanti ada deskripsi nanti ya. Dikasih saja deskripsi nanti di foto itu. Ya, digabung saja dan kasih penjelasan di situ Pak. Kenapa mencoba? Ya, begitu. Iya. Yang pasti Bapak pastikan bahwa pertemuan pertama itu 2 jam ya, 2 jam. Iya. Kami sudah lakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan ada dosen pengampunya juga Pak ya. Ada dosen pengampu, cuman tidak open kamera saya karena ya, karena ada deskripsi singkat itu Pak. Nih, ada deskripsi singkat di situ nanti. Iya. Dosen pengampunya open kamera Pak Aziz? Iya. Dosen pengampunya open kamera? Pakai kamera. Oh iya. Terbuka kameranya maksudnya? Kamera dia open kamera. Oh iya. Okay. Boleh. Aman ya? Iya, boleh. Iya. Nah ini terkait dari tadi 2 dan 3 ini masih ada perbedaan persepsi di dosen pengampu THB teman-teman semua. Ya. Katanya sih kalau memang 6x2, 6x2. Ini mungkin kalau teman-teman dari praktisi mengajar tadi sudah pencerahan dari Pak Bahtiar, mungkin maksud saya ke internal teman-teman dosen pengampu yang harus dibagi persepsi yang sama. Itu aja saran Pak Bahtiar, terima kasih. Oke, baik. Ya. Berikutnya Pak Abdul Asam. Pak Abdul Asam. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran Pak Asam. Alright. Sebelumnya alhamdulillah salah satu mata kuliah saya sudah selesai, Pak. Cuman mungkin semoga informasi yang saya tanyakan tidak berulang. Tadi disampaikan kalau foto dari dosen pengampu harus muncul juga. Di beberapa pertemuan dari 6 pertemuan yang kami jalankan, cuman beberapa kali dosen pengampu yang saya ajar itu muncul Pak, tapi setiap kali pembelajaran kami selalu berkoordinasi, kami pun penyusunan materi yang akan kami ajarkan, kami koordinasikan semua. Terus itu bagaimana solusinya Pak? Karena kan 6 pertemuan sudah selesai semua. Ya. Bisa nanti Bapak, Ibu, Bapak ya. Saya langsung saja Pak Budail, karena ini singkat saja ini saya lihat. Lanjut Pak, lanjut. Ya, Pak Abdullah Azam itu menambahkan saja deskripsi Pak ya. Oh ya, thank you. Bahwa dihadiri ya. Ya pokoknya ada penjelasan singkat mengenai jalannya pembelajaran itu. Aman Pak, thank you so much. Ya, boleh. Ya, Pak Muhammad Sia. Selanjutnya, ya Ulhaq. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan tidak sama dengan yang lain. Yang saya ingin bertanyakan itu mengenai modulnya itu yang di input itu saya
yang logbook yang pertama saya cuma kasih masuk 3 halaman langsung penuh. Maksudnya langsung penuh pas yang saya coba ke 4 kali. Misalnya 4 halaman ternyata ukurannya itu sudah besar sekali. Maksud saya langsung saja Pak Budal ya. Ya, pakai link. Ya, Pak Azia, itu pakai linknya, link saja, tinggal di Google Drive, linkkan saja. Ya. Karena di-upload Pak. Di-upload maksud saya kita bikin semacam deskripsi, baru di situ dicantumkan linknya di situ, bahwa link modulnya adalah ini. Oh iya Pak. Yang penting bisa terbuka itu linknya, benar-benar terhubung ke Google Drive. Iya. Oh, tidak wajib diupload ya Pak? Tidak. Tapi tetap mengupload 1 lembar misalnya, baru linknya itu di Google Drive, dan pastikan bahwa Google Drive itu bisa diakses. Karena nanti akan di review ternyata tidak bisa, ini menjadi persoalan. Ya. Silakan Pak Bude lanjut kalau masih ada. Baik. Sepertinya resen sudah cukup Pak Bahtiar. Saya buka dulu. Ya. Ya, yang saja Pak, yang tidak berulang saja dijawab. Oke, saya langsung saja ya ini banyak sekali ini, tapi saya kira berulang. Ya. Kita lihat saja dulu. Ada yang bertanya tentang presensi, Pak. Iya, presensi saya kira silakan dimasukkan daftar hadir dari ketua kelasnya. Ya, daftar hadir ketua kelasnya ya. Itu bisa digunakan itu. Minta nanti bisa lengkapi, bisa menyusul itu. Minta ketua kelas waktu itu siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak hadir. Ya, itu saja nanti apakah di scan atau di apa baru di input masuk. Ya. Kemudian nama logbook diisi baru berubah tampilannya. Iya betul. Ya. Pencariannya pengisian presensi pada logbook. Saya kira presensi itu sama. Saya daftar hadir biasa saja, Bapak Ibu. Bisa scan-nya dari ketua kelasnya itu. Ya. Kemudian file besar tadi saya kira sudah, ya silakan disimpan di Google Drive, nanti linknya yang diketikkan saja pada kertas 1 lembar misalnya, dan pastikan link Google Drive tersebut dapat diakses. Ya, terkait dengan dosen ini komunikasi yang sama dan mungkin saya perlu sampaikan ini hasil pembekalan bukan menurut saya, bahwa mengenai jumlah pertemuan itu boleh 2 jam 1 pertemuan, selanjutnya 3 jam, selanjutnya 2 jam setengah, selanjutnya 2 jam. Yang pasti tidak ada 1 jam Bapak Ibu ya. Jadi minimal 2 jam semua. Jadi 2 jam setengah atau 3 jam. Kemudian jumlah minimalnya 12. Apakah kalau misalnya jumlahnya 17 tidak ada masalah. Tetapi yang dihitung hanya 12 karena itulah persyaratan untuk pembayarannya honornya Bapak Ibu ya. Itu jadi kalau misalnya lebih 3 jam, ya anggaplah itu adalah sebuah bentuk kontribusi Bapak Ibu dalam. Jadi nggak usah meragukan kelebihannya. Ya, yang perlu kita ini adalah kurangnya, kurang saja 1 menit itu dianggap tidak cukup 12 jam. Oke. Yang lainnya lagi. Sedikit Pak Bahtiar. Iya. Tadi saya dengar bahwa untuk modul linknya saja yang dikirim. Tapi sementara saya buka logbook ini yang bisa dikirim di situ dalam bentuk PDF tidak ada dan saya tadi sudah sampaikan ke penanya tadi Pak siapa tadi Pak Izul ya, bahwa bikin 1 lembar teks, ketik itu copy itu linknya Google Drive-nya, baru PDF kan itu baru info masuk. Bisa. 1 lembar saja itu kan cuma berapa kilobit saja itu. Tetapi di situ pastikan ada link Google Drive yang bisa diakses. Ya. Begitu Ibu Sukma. Jelas saya kira ya. Ya oke, nanti dicoba Pak. Iya. Jadi buat di situ sedikit deskripsi bahwa modul selengkapnya dapat diakses pada link berikut ini. Copy di situ. Kemudian PDF kan, upload masuk, selesai. Oke, saya kira itu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi mungkin di ini. Bagaimana kalau screenshot akhir kelas kurang? Wah ini ya otomatis ya yang dihitung adalah misalnya kalau 2 jam
2 jam 3 jam tapi kurang 3 menit berarti yang hitung 2 jam setengah saja. Ya, ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Ya, bagaimana kalau screenshot akhir kelas kurang 3 menit? Ya, jadi tidak ada istilah bahwa nanti ditambah 3 menit berikutnya menutupi berikutnya, tidak ya. Dan jadi pertemuan itu kalau kurang 3 menit dianggap tidak mencukupi 3 jam, berarti dihitung 2 jam atau 2 jam setengah saja. Oke. Untuk hal-hal yang teknis bisa menghubungi, ya, hal yang teknis, ya nanti akan ada kontak yang akan diberikan, ditunggu saja dalam waktu secepatnya, karena ini persoalan logbook ini adalah disinilah inti nanti pelaporan kita. Bapak Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin mengajar di kelas, tapi itu tidak ada artinya bagi Bapak Ibu terkait ini ya, terkait benefitnya kalau logbooknya juga tidak beres. Oleh karena itu logbook juga harus kita upayakan sebaik mungkin, ya sebaik pembelajaran kita yang kita telah lakukan di kelas. Saya kira seperti itu. Bagaimana dengan rekening yang, ya rekeningnya nanti kami ada pengelola keuangan nanti akan menghubungi Bapak Ibu untuk memastikan itu ya. Ya, jadi itu saya kira jelas itu. Bagaimana kalau materi bukan modul tapi berupa PPT? Ya, saya kira kalau PPT dibuat saja dalam bentuk modul, di PDF-kan saja, Bapak Ibu ya, di PDF-kan saja supaya dia menjadi modul. Saya kira itu kan PPT juga adalah materi pembelajaran. Bagaimana dengan koordinator dosen? Saya kira koordinator dosen nanti akan menghubungi Bapak Ibu ya, dan bisa saja ada dari dosen yang akan menjadi koordinator. Itu saya kira itu adalah kewenangannya di pihak pimpinan, dan nanti tetap kita akan mengutamakan dosen-dosen yang memang kelasnya cukup banyak, dan itu akan diberikan kepercayaan. Jadi secepatnya koordinator dosen akan menghubungi setiap praktisi ya, dan mungkin dengan dosen pengampunya juga, dan boleh jadi dosen pengampu sekaligus juga adalah koordinator dosen. Bisakah logbook dibuat setelah berakhirnya semua pertemuan? Ya, boleh, tapi sebaiknya dibuat secara bertahap Bapak Ibu ya, karena akan direview oleh dosen pengampunya. Jadi kalau belum diterima ya dia draft saja. Jadi kalau memang sudah ada pertemuan pertama, silakan diupload dulu secara bertahap, nanti dosen pengampu akan mereview apakah ini sudah sesuai atau belum. Nanti dia akan terima atau meminta untuk direvisi. Saya kira seperti itu. Oke. Bulan Juni masih bisa pertemuan. Ini sementara kami konsultasikan Pak Pudel tadi dengan Pak Ketua BKM, Pak HR, untuk mengkomunikasikan dengan Pak WR1, apakah untuk khusus mata kuliah yang dipraktisikan, apakah ada kebijakan untuk masa penginputan nilainya. Karena kalau nilai sudah diinput, sementara praktisi masih jalan, saya yakin mahasiswa juga sulit untuk kita hadirkan. Kenapa? Karena mereka menganggap, wah ini nilainya sudah keluar, untuk apa lagi kita ikuti. Ya, oleh karena itu tadi kami sudah upayakan itu, mungkin besok akan dibicarakan bagaimana ini menindaklanjuti ini terkait dengan mata kuliah yang yang dipraktisikan ini. Apakah ada kebijakan untuk penginputan nilainya? Ya, saya kira karena memang kita di perjanjian itu sampai tanggal 31 Juli, bahkan UNM itu kita sampai 30 Juni. Tetapi ternyata kalender akademik UNM itu ujian akhir semester berakhir tanggal 30 Mei. Kemudian penginputan nilai itu diminta sampai tanggal 2 Juni. Tapi ini saya kira bukan harga mati, ya, tetapi kita upayakan supaya bisa memenuhi ini, dan secepatnya juga kita akan mencoba untuk melakukan koordinasi terkait mata kuliah yang dikolaborasikan ini. Apakah disamakan dengan mata kuliah reguler lainnya, atau ini ada perlukan khusus karena memang agak lambat kita memulainya, karena baru saja kemarin juga ya ada pembekalan, artinya bahwa menurut mereka ya idealnya jalan mulai hari ini karena pembekalannya baru kemarin. Tapi juga kemarin disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari lapangan sudah banyak perguruan tinggi sudah memulai sejak lama, artinya ada juga perguruan tinggi yang disampaikan telah selesai, tinggal mereka bagaimana membuat laporannya di logbook. Logbook juga sampai hari ini belum semuanya stabil, masih banyak dosen, masih banyak praktisi yang logbooknya belum muncul semua mata kuliah yang diampunya. Oleh karena itulah sambil berproses ini kita juga akan memikirkan bagaimana jalan keluarnya ini bagi mata kuliah yang dikolaborasikan. Apakah kita tetap mengikuti terakhir 2 Juni untuk penginputan nilainya, atau ada perlakuan atau kebijakan terkait ini. Saya kira seperti itu Pak Budain. Iya, baik. Bapak Ibu, mungkin pertemuan malam ini cukup sampai
tadi Pak Bater tadi telah memberikan kesimpulan juga sebenarnya di pernyataannya terakhir tadi. Mudah-mudahan nanti setelah ini kami akan menginformasikan lebih lanjut lagi terkait dengan batas-batas akademik, akademik yang khusus untuk praktisi mengajar. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk koridor akademik UNM itu berakhir 2 Juni termasuk yang kita nilai. Nah, barangkali nanti kami komunikasikan dulu dengan pihak rektorat, dalam hal ini wakil rektor bidang akademik, terkait dengan praktisi mengajar, apakah ada kebijakan khusus untuk perpanjangan peningkatan nilainya. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon nanti tapi Pak Bidal mungkin ada mau disampaikan Pak Hartoto, karena beliau juga punya ya. Pak Hartoto mungkin sebelum ditutup Pak Hartoto. Ya, sudah cukup sih. Jadi mungkin Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan tadi berulang. Nanti kita coba buatkan FAQ ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berulang tadi itu kita coba dokumentasikan. Mungkin sebelum ditutup ini dikopas semua pertanyaan yang masuk supaya Bapak Ibu yang mungkin tadi tidak terlalu dengar secara teknis nanti bisa membaca lagi jawaban-jawabannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, segera bergabung di grup supaya kalau ada keraguan itu bisa langsung dikonfirmasi oleh Pak Bahtiar ya, Pak Bahtiar, supaya langsung ke sumber aslinya. Kemudian menunggu informasi selanjutnya karena platform juga terus diperbaiki. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Toto. Bapak Ibu demikian, insyaallah nanti kita akan diskusi kembali di grup dan mohon nanti kesediaan waktu Bapak Ibu tanggal 22 atau 23 nanti resmi kampus untuk mengikuti launching Muhammadin mengajar di Universitas Negeri Makassar. Demikian saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Silakan Bapak Ibu ya, kalau nanti ada apa-apa langsung saja sampaikan di grup ya supaya tidak ya, kita ingin ini. Bagaimana Pak Adi? Bagaimana apa acara ini Australia ini? Apa acara? Ada riset. Ada riset. Oh, Recording stopped. Artis internasional ini Pak Abi nih. Terima kasih. Izin live. Iya Bu, ya. Jadi surat tugas kapan didapat ini bisa masuk Raymond Pak? Untuk dosen ini ya? Iya. Untuk yang masuk Raymond nanti itu terbatas orangnya, nanti akan nanti Pak Pudeli akan identifikasi. Ya. Itu saja Bu, iya surat tugasnya. Karena ada dosen Bu yang nanti akan menjadi koordinator, otomatis dia tidak bisa nih. Iya. Wow. Iya. Yang koordinator mungkin tidak ada di tugas. Ya, tadi ada yang buat. Nanti kalau yang dosen yang tidak masuk koordinator itu dibuatkan surat tugas. Terakhir tanggal 2 ya Pak Budail? Iya betul kan dah. Berarti tanggal 3 dibayar honornya praktisi. Amin. Ya kalau sudah masuk ini juga belum masuk ini. Tergantung nanti logbooknya Pak Sultan. Masih belum juga dong itu dulu anunya, batas akhirnya. Kasih dulu surat tugas Pak. Kita pakai. Bapak izin bertanya boleh Pak? Boleh ini di luar forum silakan boleh. Ya Bapak, ini untuk aktivitas kelas ini kan banyak sekali pilihannya. Ya, kalau di mata meet kami ini kan kita menjelaskan PPT, kemudian diskusi, dan ada juga praktik mahasiswa untuk public speaking begitu Bapak. Nah ini karena ada maksimal 2 yang harus kita pilih, maka baiknya kita memilih yang mana ya Pak ya? Ini ada sekitar 10 pilihan Bapak. Ada presentasi, ada praktikum, ada diskusi, atau mentoring Bapak. Kalau Ibu berapa dipilih? Ini maksimal 2. Sedangkan di dalam maksimal 2 di dalam perkuliahan kan kita membahas diskusi tentang PPT, kemudian mahasiswa praktik untuk public speaking mengatakan Bapak.
Bagaimana itu Pak Toto? Mungkin bisa, ini di luar forum ini semuanya. Yang dominan aja. Tadi kalau saya lihat itu kan lebih banyak ke praktek ya. Iya, berarti praktikum ya Pak ya? Praktek dan simulasi, ya, simulasi Bu ya. Kan nanti mahasiswa diminta untuk latihan speaking juga. Betul. Ya, cari yang dominan aja Bu. Iya. Dua, berarti satu lagi diskusi atau ke kuliah Pak? Bedanya dengan kuliah atau diskusi ini apa ya Pak ya? Biasanya di kuliah itu yang dimaksud tuh lebih banyak paparannya. Oh gitu. Berarti praktikum dan diskusi gitu ya Pak ya? Iya. Simulasi siap, Bu ya. Simulasi dan juga ada. presentasi mungkin ya, presentasi dan Tidak ada simulasi. pilihan, presentasi. Tidak Ya, ada pilihan presentasi dan Pak di simulasi. sini. Iya, pokoknya dipilih dua yang paling menonjol Bu. Dominan, oke. Iya, yang paling dominan. Siap Pak. Kalau bimbingan atau mentoring ini maksudnya bagaimana ya Pak ya? Yang ini. Biasanya kalau yang technical tuh ada model kayak pendampingan gitu Bu. Jadi misalnya gitu. Dia diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian kita diskusi pendampingan, misalnya kayak ada ide-ide yang ditugaskan, kemudian didampingi. Jadi formatnya tidak paparan, tapi lebih banyak ke mendampingi langsung untuk berdiskusi dengan mereka. Seperti itu. Oke, siap Bapak. Siap Bapak. Terima kasih pencerahannya Ya, Bapak. Ya, masih ada nih sama Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Iya Pak. Mungkin di-mute saja Pak Batiar supaya ini. Oke.